Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba di rumah, aku dibuat kebingungan. Harus kusimpan di mana uang sebanyak ini? 100 juta penuh sesak dalam kresek hitam yang diberikan Lasri. Di bawah kasur pun sudah penuh dengan uang-uang yang selama ini jarang kugunakan. Jika semua ku hitung, angkanya bisa mencapai 400 jutaan. Aku jadi khawatir. Jangan sampai tikus-tikus dari kebun kacang masuk ke kamarku dan menggerogoti uang ini. Mengingat rumah kami yang berlantai tanah dan berdinding geribik bambu, bagaimana kalau ku simpan saja di bank? Namun siapa yang bisa membantu? Seumur hidup aku tak pernah berurusan dengan bank manapun. Abigail. Aku rasa gadis itu bisa membantu. Sekalian pendekatan biar cepat jadian. Hei Nona, ini aku, Bone. Aku mengirim chat via WhatsApp. Muncul centang 2 abu-abu. Dia belum membacanya, dan aku merasa tak tenang. Butuh 3 menit untuk akhirnya Abigail membalas. Halo bang, gimana? Udah sampai di rumah? Aku masih di salon nih. Nona, apa besok bisa membantu saya? Saya ingin menabung di bank, tapi nggak tahu gimana caranya. Aku yang tak pandai berbahasa basi, langsung menyampaikan maksud. Belum pernah masuk bank ya bang? Balasan Abigail membuatku makin ingin mengenalnya. Rasanya, ia tipikal gadis yang menyenangkan saat berkomunikasi. Belum pernah non. Jadi malu akunya. Jam berapa biasanya bang dibuka? Biasanya buka jam 8 pagi bang. Tenang aja, aku bantuin kok. Kita ketemu di halte besok pagi. Sontak, aku meloncat girang atas kesediaan Abigail. Ponsel kubuang ke atas kasur, sementara diriku memeluk gemas si bapak yang sedang membersihkan kamarku. Jangan gila Bone. Kau apa-apaan meremas bapak Bapakku mendengus tak nyaman. Sapu lidi di tangannya dipakai mengajarku. Aku meraih ponsel lalu melompat keluar dari kamar. Bang. Ternyata Abigail sedang menunggu balasanku. Makasih banyak non. Besok aku tunggu di halte itu. Aku merasa melayang saat mengetik. Perasaan ini sulit kujelaskan. Rasanya amat bahagia merasakan ribuan kupu-kupu menari dalam ruang imajinasiku. Tepat jam 7:30 pagi, aku sudah bertengger di halte di depan rumah Abigail. Rambutku terlihat basah oleh wet gloss. Aku memakai kaos putih yang kupadukan lengan jeans warna biru langit. Di punggungku, uang ratusan juta terasa berat dalam tas punggung berwarna biru navy. Udah lama nunggunya. Abigail mengagetkan lamunan lidahku. Aku tersenyum salah tingkah, lantas mengangguk pelan. Yuk bang, pergi lebih awal lebih bagus. Ucapnya merdu. Sebelum menghidupkan mesin motor, kusempatkan bertanya pada gadis cantik ini. Nona nggak ke sekolah setelah ini? Kok nggak pakai pakaian seragam? Ia tertawa tanpa suara. Kan udah selesai ujian nasional bang, tinggal nunggu ijazah. Selanjutnya mendaftar ke perguruan tinggi. Bukannya senang, aku mendadak merasa sedih. Apakah Abigail akan segera berkuliah di Jakarta, seperti yang pernah ia utarakan pada Tio? Aku harus bergerak cepat. Abigail harus jadi pacarku sebelum ia berkuliah. Apa gunanya menguasai banyak ilmu perdukunan kalau mendapat hati perempuan saja tak becus? Ku tatap sepasang mata Abigail, diringi merapal mantra penunduk cinta. Kuberanikan diri untuk meraih tangannya lantas berucap semerdu mungkin. Nona,
Aku mencintaimu. Maukah kau jadi wanitaku? Abigail terbelalak dan hendak menarik tangannya yang kugenggam. Namun pengaruh mantra sudah duluan bekerja. Abang serius sama saya? Ia menunduk malu. Aku mencintaimu lebih dari apa yang bisa kau bayangkan. Ungkapku percaya diri. Untuk sekian menit, Abigail berkemih. Kemudian masih dengan kepalanya menunduk, Abigail menjawab. Aku mau bang. Hatiku menjalo seketika. Wajahku begitu sumringah menatap gadis di depanku. Pipi itu merona malu. Aku mengangkat ujung dagunya menggunakan telunjuk. Hingga tatapan kami saling terpaut. I love you forever. Ucapku yang memakai bahasa Inggris yang ku dapat dari hasil menonton drama India. We love you forever. Hari ini begitu berkesan, ibarat pepatah, sambil menyelam makan ikan. Abigail sudah jadi pacarku. Uang pun sudah kuamankan di bank. Tinggal bagaimana merawat hubungan cinta ini agar dapat bertahan lama dan saling setia. Aku mengantar pulang Abigail. Di depan rumah, bapaknya tengah memberi makan burung. Lelaki itu memandang heran pada kami. Untungnya, Abigail buru-buru mengatakan kalau aku ini temannya. Aku pun pamit dan kembali ke rumahku di kaki pegunungan. Baru saja memarkir motor di bawah pohon waru, ku dengar suara menangis dari arah ruang tamu. Suara pria dewasa yang entah apa sedang mengeluh pada bapak. Pria itu selalu kalah berjudi, Bon. Ucap si Kunti bukan merah dari atas pohon waru. Rupanya, tangisan pria itu telah mengagetkan si Kunti dari tidur. Iler si Kunti mengalir berjatuhan. Aku terpaksa memindahkan posisi motor agar terhindar dari iler si Kunti. Cepetan kau tangani dia, Bon. Suruh dia diam agar aku bisa melanjutkan tidur. Tegas si Kunti. Aku tertawa. Siap, Markona. Aku lantas melangkah ke ruang tamu di mana bapak ikutan murung mendengar keluh kesah si pria. Pria berbadan besar dengan tato memenuhi wajah dan area tangannya, mirip preman di Tanah Abang. Jadi kau kesini niatnya apa? Bapak bertanya pada si pria. Wajah bapak terlihat tak segar. Aku segera menyambar sebelum pria itu menjawab. Bapak sakit. Bapak istirahat saja di kamar. Biar aku yang menangani pasien. Bapak lagi gak enak badan, nak. Makasih. Ucap bapak pelan. Ku dekap bapak dan menuntun ia ke kamar. Ku selimuti badannya dengan kain tebal saat ia membaringkan badan. Saat kembali ke ruang tamu, aku menyeletuk pada si pria. Jangan banyak drama, katakan saja apa keinginan Anda kesini. Dia terbatuk. Saya ingin mendapat bocoran angka togel, Dek. Togel? Apa itu? Dahiku mengernyit. Semacam perjudian yang berpusat di luar negeri. Katakan luar negeri di mana, biar makhluk suruhanku bisa ke sana untuk mencari informasi. Togel Singapura, Dek. Jawabnya sembari meraih ponsel dari saku celana. Ia mengutak-atik sesuatu, kemudian membacakan penjelasan tentang togel Singapura dari media Google. Oh, jadi pusatnya di Singapura. Tapi badannya tersebar ke banyak negara. Sejenis judi internasional dong. Ujarku polos. Pria itu menjentikan jarinya. Tepat sekali, Dek. Aku tergagap pelan. Bukannya angka togel didapat dari tafsir mimpi. Misalnya mimpi kuda. Tafsiran angka yaitu 5 atau 10 dan 100. Jika ingin untung banyak, tinggal dikalikan saja dengan jumlah yang besar. Benar, Dek, masalahnya mimpiku selalu meleset. Kini aku kalah modal. Bahkan rumahku telah kujual. Goblok. Tanpa sadar, ku caci pria ini. Ia menunduk lemah, sibuk memainkan jemari di atas pangkuannya. Aku akan membantumu dan tak perlu membayarku jika nanti kau menang.
Gimana caranya, Dek? Tanyanya berangsur semangat. Aku lantas mendekatinya dan membisikkan sesuatu. Kau siap? Tanyaku memastikan. Siap, Dek. Apapun akan kulakukan demi menang togel. Ya sudah, kau pulang saja dulu. Siapkan bahan ritual yang kubisikkan. Si pria mengangguk, lantas berpamitan pulang. Wajah murungnya menjadi lebih ceria. Sekitar jam 1 malam, pria itu datang lagi. Aku yang sedari tadi menunggunya di balai-balai depan rumah, segera menyambut. Kuperiksa bahan ritual yang dia bawakan. Ada seekor burung gagak, arang untuk memanggang, dan beberapa bumbu menyedap rasa. Ayo, kita harus cepat ke tempat ritual sebelum pagi tiba. Ajak aku padanya. Tanpa senter atau penerangan apapun, kami berjalan kaki menuju lereng pergunungan. Dalam perjalanan, sekali kami berhenti karena kabut yang menghalangi pandangan. Namun 1 jam berikutnya, kami pun tiba di lokasi yang dimaksud. Sebuah pohon gayam nampak menjulang tinggi. Begitu gelap dan pekat, siapapun akan merasa ngeri mendekatinya. Menatap penimbunan pohon gayam itu, rasanya seperti hendak ditelan hidup-hidup. Si pria mengimpun keberanian, lalu maju selangkah demi selangkah. Aku berdiri dalam jarak yang cukup jauh untuk mengamati ritual yang dilakukan si pria. Pertama, ia menanggalkan seluruh pakaiannya. Ia nampak kikuk mendapat dirinya yang telanjang sendirian di bawah pohon gayam. Nyamuk berkerubung dan tangan si pria mulai menggaruk-garuk bokongnya. Selanjutnya, ia menyiap arang dan mengipas hingga bara apinya menyala segar. Si pria membersihkan bulu burung gagak, membelah isinya, lalu melumuri bumbu. Tanpa dipotong-potong, tubuh si gagak ditancapi sepotong kayu untuk akhirnya dipanggang. Asap pemanggangan daging gagak membumbung tinggi, melingkupi sentro pohon gayam. Aroma lezat amatlah menggugah selera seiring matangnya daging gagak. Tiba-tiba, sesosok makhluk tinggi dan besar meloncat turun dari atas pohon gayam. Sontak si pria terlonjak kaget. Ia melepas daging gagak ke atas piring sajian. Makhluk itu menatap lekat pada si pria yang tengah telanjang ketakutan. Ya Tuhan, mohon berikan saya angkat togel. Makananmu sudah saya sediakan. Ucap si pria terbata-bata. Makhluk tinggi besar itu membungkuk ke tanah. Kuku panjangnya mencakar sesuatu di sana. Setelah itu, perhatiannya tertuju pada gagak panggang yang menggugah selera. Tak menunggu waktu lama, makhluk itu mulai sibuk menyantap daging gagak, menggunakan pematik api untuk melihat. Si pria segera mencatat angka togel yang tertera di atas tanah. Terima kasih Tuan, ujar si pria, tapi makhluk itu tak menjawab. Dia masih saja sibuk melahap daging gagak. Si pria menenteng pakaiannya. Masih dengan telanjang ia lari terbirit-birit meninggalkan pohon gayam. Saking gugupnya, si pria lupa kalau aku sedang menunggunya di tengah jalan. Alhasil, ia menabrakku dan kami jatuh bertindian. Ia menindihku dengan badannya yang telanjang. Sungguh menjijikan membantu pasien jenis ini. Ah, cepat bangun. Aku bukan pria homo. Aku memegik jengkel. Maaf dek, aku hanya ketakutan. Si pria segera mengenakan kembali pakaiannya dan menyimpan angka togel tersebut di sakunya. Kabari aku saat nanti kau menang togel. Aku berpesan saat kami hendak berpisah. Ku beri nomor ponselku padanya dan ia segera pulang. 2 hari kemudian, si pria menelponku, menceritakan bahwa ia untung banyak dari judi togel. Angka yang diberikan si genderuwo dikalikan dengan jumlah yang besar hingga hasilnya mencapai miliaran rupiah. Ia juga menyampaikan tentang rencananya membeli rumah baru. Lain kali, kalau kau ingin mendapatkan angka togel lagi, datangi saja tempat yang kemarin. Tapi gak bisa tiap hari atau tiap minggu, cuma sekali dalam sebulan. Itu pun pada malam kliwon, jelasku pada si pria. Baik dek, matur nuwun. Semoga Gusti Allah melimpahkan rezeki adek. Alah, gak usah bawa-bawa nama Allah saat berbuat dosa.
Allah nggak mendukung perbuatan kita. Ketusku lantas menutup telepon. Cafe Olivier, di paling sudut, tepatnya dekat jendela. Aku dan Abigail duduk berhadapan. 2 cangkir minuman aneh disajikan di atas meja atas pesanan Abigail. Ini apa, Nona? Aku mengaduk permukaan krim yang didesain berbentuk hati. Senyum Abigail mengembang. Mocha latte. Belum pernah minum, Bang. Belum. Ini kreasi kopi yang diracik lebih modern. Abang pasti suka. Coba deh. Tidak. Jawabku datar. Dalam hati merasa cemas jangan sampai minuman ini akan membuatku sakit perut. Mengingat roh ular masih melekat dalam raga ini, sehingga apapun yang tak disukai ular akan berdampak pada tubuh manusiaku. Kenapa, Bang? Abigail menatap curiga. Aku lebih suka minum susu ketimbang kopi. Abigail tertawa mendengar perkataanku. Baiklah, aku akan memesan ulang. Ucapnya lantas memanggil pramusaji. Kenyan pertama ini terasa kikuk. Terasa beda jauh dari dunia asliku. Abigail banyak bertanya seputar kehidupan keluargaku, dan aku menjawab seadanya. Belum benar-benar membeberkan siapa jadi diriku yang sesungguhnya. Saat di perjalanan pulang, terlihat banyak orang memakai masker. Aku pun tak tahan untuk tidak bertanya. Nona, banyak sekali orang yang memakai masker, padahal tidak ada bangkai di sini. Sekali lagi Abigail tertawa. Emangnya abang gak mendengar isu terbaru ya? Tentang merebaknya sejenis virus mematikan yang berasal dari Cina. Virus itu menyebar lewat udara dan masuk ke tubuh kita melalui hidung dan mulut, Bang. Imbunya. Virus apa namanya? Tanyaku pelan. Covid, Bang. Covid-19. Oh. Setibanya di rumah, kulihat ada banyak pasien klinik menunggu di balai-balai. Mengantri bak sedang menunggu pembagian sembako. Sama halnya dengan pasien pesugihan angkat togel beberapa hari yang lalu. Mereka ini pun berkeluh kesah. Ada yang di PHK sepihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Ada yang usahanya bangkrut. Ada pula yang sepi pekerjaan. Semua disebabkan oleh kasus COVID yang meranjak. Mereka tak bisa kami layani sekaligus dalam 1 hari. Apalagi bapak sedang tak bagus kesehatannya. Terpaksa aku harus menyusun jadwal antrian untuk beberapa hari ke depan. Jadi kalian ingin melakukan pesugihan babi ngepet? Tanya bapak serius. Di hadapan bapak, sepasang suami istri mengangguk membenarkan. Pikirkan dulu matang-matang. Pesugihan babi ngepet meminta tumbal nyawa, yaitu anak kecil yang masih sedarah sama kalian. Bisa anak kandung atau keponakan. Selain itu, jika sampai lalai, kalian bisa ketangkap warga. Jelas bapak belak-belakan. Pak Sutri itu nampak berdiskusi sejenak, untuk akhirnya menjawab kompak. Tekad kami sudah bulat, Mbah. Daripada kami merampok, membunuh, dan melakukan tindak kriminal demi mendapat uang, lebih baik pesugihan saja, Mbah. Bapak masih menatap ragu, masih berharap agar mereka membatalkan niat itu. Kami 100% yakin, Mbah. Bantu kami, Mbah. Mereka kembali memohon. Baiklah, ujar bapak tak semangat. Lalu, anak siapa yang akan ditumbalkan? Keponakan, anak dari adik saya. Jawab si pria dengan sedikit penegasan. Istrinya tersenyum sinis, mendukung ucapan suaminya. Dari sini bisa ku ketahui bahwa memang ada dendam kesumat antara si pria dengan adik kandungnya. Bapak menggeleng lemah mendengar pengakuan mereka. Bapak lantas memberitahu apa-apa saja sesajen yang harus dipersiapkan. Siluman babi yang akan bersekutu denganmu mendiami sebuah tebing di lereng bukit. Saya sudah terlalu tua untuk ke sana, jadi anak saya akan membantu, ucap bapak pada si pria. Selanjutnya,
Bapak beralih menatap si wanita. Sebagai istri, kau akan bertugas menjaga Lilin saat suamimu pergi mencuri. Lilin akan menyala tenang saat suamimu dalam posisi aman. Jika suamimu dalam bahaya, maka api lilin akan bergerak tak tentu arah. Kau harus segera meniup api lilin tersebut agar suamimu menghilang dan selamat. Wanita itu membelalak gugup mendengar penjelasan bapak. Bagaimana jika api lilinnya padam sendiri, Mbah? Ragu, ia bertanya. Bapak tersenyum pahit. Itu artinya suamimu tak selamat. Bisa jadi sudah tewas di tangan orang yang menangkapnya. Si pria yang lagi asik menyimak sontak menelan paksa salivanya. Alis matanya terangkat. Ya, jadi laki-laki jangan bodoh, seloroh bapak. Rumah yang ingin kau rampok, sebisanya sudah kau mata-matai lebih dulu. Cari pemilik rumah yang jarang sembayang, sembrono menyimpan uang dan kurang teliti. Itu akan lebih mudah bagimu sebagai pemula. Paham? Bapak sedikit menggertak. Ini ia lakukan agar mereka menjadi tegas, sebab pesugihan jenis ini memang membutuhkan keberanian. Paham, Mbah? Jawab si pria dengan nada ketus. Bapak lantas menyuruh si pria untuk berpuasa selama 3 hari. Nanti pada hari keempat, barulah ia bersamaku menuju ke tempat ritual pesugihan babi ngepet. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aku dan si pria bersiap menuju lereng bukit yang didiami siluman babi. Lereng bukit itu terletak di desa tetangga. Hanya memakan waktu 40 menit untuk ke sana. Jam menunjuk pukul 7 malam saat kami sampai. Letih rasanya menggarungi trek yang terjal, di mana banyak kerikil lepas bisa membuat kaki tergelincir. Aku menggelar tikar kemudian meletakkan barang ritual. Selagi aku membakar menyan, si pria melucuti seluruh pakaiannya. Ia mulai tak nyaman karena akan bersetubuh dengan siluman babi. Lalu, seolah sudah lama menanti akan penjantanannya, siluman babi langsung muncul saat mantra selesai kubaca. Si pria bergidik ngeri melihat seekor babi berukuran besar anak kerbau, hitam legam, memiliki 2 taring panjang yang melengkung, serta bola matanya merah. Mengikuti bau kemenyan yang menerbak di udara, siluman babi menghampiri tikar di mana sesajen kusuguhkan. Ia memakan sayur-sayuran dan buah di atas nampan hingga ludes. Setelah itu, ia berjalan membelakangi kami dan berhenti di satu titik. Siluman babi meninggikan posisi bokongnya, mengisyaratkan bahwa ia siap disetubui. Tentu saja, si pria gemetar dibuatnya. Tanpa bersetubuh dengan makhluk itu, kau takkan bisa menjadi babi ngepet. Aku mengingatkan. Si pria lantas mendekati siluman babi. Ia memainkan alat vitalnya supaya membesar, lalu menancapkan ke organ intim siluman babi. Aku memejamkan mata saat aktivitas itu berlangsung. Lumayan lama. Ketika selesai, siluman babi pergi begitu saja, dan si pria sudah berubah menjadi babi ngepet, kecil dan tengik. Kemari, tapi jangan kau sentuh aku, ujarku pada si babi ngepet. Akan kuberitahu beberapa hal yang tak sempat disampaikan bapakku. Eits, ingat, jangan pernah bersuara saat kau menjalankan aksimu. Itu yang pertama. Aku yang keren ini menatap jijik pada si babi ngepet. Yang kedua, di hari kau menjalankan aksi, hanya ketan putih yang boleh kau makan. Ketiga, sebelum memasuki rumah warga, gesek-gesekkan tubuhmu di tembok milik rumah layaknya babi sungguhan. Dengan begitu, kau akan mampu menembus pintu rumah mereka. Si babi merespon tanda ya paham. Setelah menyampaikan pesan penting itu, aku lantas menyiramnya dengan air daun sirih yang kutampung dalam botol. Mendadak si babi ngepet kembali ke wujud asli, yaitu manusia biasa. Ia kembali memakai pakaiannya, tapi gesturnya seperti tak nyaman. Dek, kok badan aku jadi berbau tak sedap ya? Aku mengendus badannya. Aku terkekernya. Emang ada babi yang wangi?
Mandi 1000 kali pun dalam sehari, kau akan tetap berbau tak sedap. Itulah resikonya melakukan pesugihan babi ngepet. Ya, tak apalah dek, yang penting aku bisa kaya raya, jawab si pria mencoba menghibur dirinya. 2 hari setelahnya, si pria mendatangi rumahku. Ia membawa serta sebuah kotak yang berisi penuh perhiasan. Ia sangat gembira, sebab telah berhasil merampok sebuah toko perhiasan dekat rumahnya. Dek, ternyata ada satu pandangan yang lupa adik beritahu, ujarnya dengan ekspresi entah. Apa itu? Wajahku meneleng, mencoba mengingat kembali. Saat berada dalam wujud babi ngepet, kita harus menjauh cermin. Memangnya kau sempat berpapasan dengan cermin? Pria itu mengangguk. Di toko perhiasan yang kurampok itu, semua isinya dipasangin cermin. Lalu, aku tak tahan untuk tidak tertawa. Sekalipun dalam wujud babi ngepet, tapi di depan cermin, wujudku tetaplah manusia bugil. Aku memandang selembar kertas di tangan. Di atasnya tertulis nama-nama pasien pesugihan. Kucoret nama pasien pesugihan babi ngepet yang kemarin sudah selesai kutangani. Hari ini, aku akan melayani pasien pesugihan tuyul. Mereka ini adalah pasangan suami istri yang sering dihina karena kondisi ekonomi yang morat-marit, dipandang sebelah mata, dan dikucilkan oleh keluarga sendiri. Melakukan pesugihan tuyul yang menjadi kaya raya, secara tak langsung akan menampar wajah orang-orang yang tak pernah menghina mereka. Syarat-syarat sudah kusampaikan beberapa hari yang lalu, tinggal disanggupi agar si calon anak dapat dibawa pulang. Dengan hati-hati, kubuka tutup botol lantas mengeluarkan sosok tuyul. Tuyul yang kutangkap dari mendiang di rumah Nanda. Terlalu lama kau mengunciku di dalam botol, sampai-sampai aku lupa siapa namamu, bisik si tuyul saat berhasil mendarat di lantai tanah. Ia sibuk meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Namaku, aku tertawa datar. Sebaiknya tak perlu kau tahu, sebab kau akan kujual hari ini juga. Kau jual? Pada siapa? Pada calon orang tuamu. Tandaslah. Carilah uang sebanyak-banyaknya untuk mereka. Kau paham? Tuyul itu menatap serius. Tentu saja, itu memang pekerjaanku. Menjelang maghrib, nampak sepasang suami istri melangkah masuk rumahku. Aku yang tengah membawa si tuyul untuk jalan-jalan, terpaksa putar haluan, mempercepat langkah dan kembali ke rumah. Kuturunkan si tuyul dari bauku. Ia segera menyambangi calon orang tuanya dan mulai mengendus aroma badan mereka. Sayangnya, sepasang suami istri itu belumlah peka, sebab belum kebuka mata batin mereka. Membentangkan tikar, mereka sibuk menggelar sesajen. Ada kue-kue dan jajan pasar, mainan khas anak-anak dengan aneka warna, juga uang senilai 30 juta rupiah sebagai maharnya. Aku lantas menjelaskan maksud dari uang tersebut, bahwa itu semacam perjanjian antara aku sebagai dukun, si tuyul, dan mereka sebagai pembeli. Dengan mahar sebesar 30 juta, maka si tuyul hanya akan mencuri uang sebesar itu setiap minggunya. Sudah kau siapkan kamar khusus untuk calon anak kalian? Sudah, jawab si pria. Awas, jangan sampai ada yang curiga dan memasuki kamar itu. Gak ada, kamar itu dikunci dan hanya kami berdua yang memegang kuncinya, jelas si pria sembari sekilas memandang istrinya. Istrinya mengangguk membenarkan. Kami merias kamar itu jadi lucu dan menarik. Suamiku mengecat temboknya berwarna-warni dan aku menempel pernak-pernik di setiap sisi. Mantap. Perlu kalian ingat, memelihara tuyul sama halnya dengan mengadopsi anak. Jangan hanya mau uangnya saja, tapi sayangi dia seperti anak kandung kalian. Sebagai seorang ibu, kau harus susui dia 2 kali sehari, menjelang subuh dan menjelang sore. Saat dia menyedot air susumu, dia juga akan menyedot hal lain dari tubuhmu. Suatu saat, kau pasti terkena suatu penyakit,
Misalnya kanker payudara. Lebih buruknya, kau akan meninggal karena penyakit itu. Suami istri ini tercengang mendengar penuturanku. Penuturan yang sesungguhnya jarang diungkapkan oleh dukun lain. Aku mending mengatakan jujur sejak awal, agar mereka tak menyesal di kemudian hari. Tapi jangan khawatir, ada cara agar kutukan penyakit itu diperlambat. Setidaknya, kau akan tetap sehat dalam kurun waktu puluhan tahun. Apa caranya? Aku berdiam. Dengarkan aku baik-baik. Tinggalkan sholat dan singkirkan Al-Quran selama kalian memelihara tuyul. Carikan tumbal nyawa setiap 3 bulan sekali. Jika nanti tak ada lagi yang bisa ditumbalkan, maka carilah siasat lain. Siasat lain? Si pria bergumam melirih. Di sisinya, si istri menatapku tak berkedip. Ya, dengan uang hasil curian si tuyul, kalian dirikan beberapa usaha. Terserah kalian. Bisa restoran, pabrik, atau apa saja yang mana karyawannya dijadikan tumbal. Kali ini, mereka gembira dengan usulku. Oh ya, sebagai seorang ayah, jangan lupa kau bawa si tuyul jalan-jalan, keliling pasar dan pertokoan. Sekalian kau tunjukkan padanya tempat mana yang banyak uangnya. Ucapku pada si pria. Pria itu manggut-manggut sembari menghindar pandang, seakan ingin melihat wujud calon anak mereka. Dia lagi makan sajanya. Tunjukku mengarah pada jajanan pasar yang tampak normal, dan tak ada tanda-tanda sedang dimakan. Sabarlah di sini, aku akan mengambil ramuan untuk membuka mata batin kalian. Aku meninggalkan pasangan suami istri itu di ruang pasien. Sementara aku pergi memetik 7 lembar daun sirih. Semua daun itu kuremas dalam sebaskom air, hingga airnya berubah kehijauan. Lantas kunambahkan sejumput garam, diikuti membaca selirik mantra. Baskom berisi air ramuan. Kubawa ke ruang pasien. Nampak suami istri itu sudah tak sabar menunggu. Aku menyuruh mereka agar memejamkan mata. Kemudian kubasuh wajah mereka menggunakan air ramuan. Ketika mengangkat wajah, keduanya berusaha untuk tidak memekik saat melihat wujud anak gaib mereka, si tuyul. Sebab hanya badannya saja yang kecil dan pendek serupa anak-anak. Namun wajahnya tidaklah imut, seperti sangkaan banyak orang. Tuyul yang lebih terikat perjanjian pesugihan, wajahnya akan berubah menakutkan. Sangatlah tua, pucat, dan bola matanya mencuat keluar. Gigi mereka kecil, tapi runcing. Kenapa jajanan sajian itu gak dimakan sama dia? Kok hanya dijilat? Si pria bertanya dengan suara yang sengaja dipelankan. Di hadapan kami, si tuyul tengah asik menjilati semua jajanan menggunakan lidah panjangnya. Liurnya berjatuhan, menambah cita rasa Nusantara. Aku tersenyum simpul. Cara tuyul makan memang seperti itu. Tidak dikunyah, apalagi ditelan. Ya cuma dijilat doang. Walau makan sisa setampan, tuyul terlihat normal. Dan sekalipun kalian memakannya. Kenapa? Tanya si wanita. Pokoknya jangan dimakan kalau kalian ingin berumur panjang. Oke. Jawab keduanya ketakutan. Oh ya, tuyul ini belum kuberi nama. Sebagai orang tua, kalian berhak memberinya nama. Eton, ucap si wanita tanpa mengambil waktu untuk berpikir, dan suaminya manut saja. Nama yang lumayan. Aku memuji sembari melirik si tuyul yang kini sudah selesai makan. Tuyul itu mendekati orang tuanya dan menatap mereka satu persatu. Aku pun memberi kode agar pasangan suami istri itu membangun kedekatan dengan anak baru mereka. Dengan lembut, si wanita membelai pucuk kepala tuyul Eton. Pelan, ia membawa si tuyul ke dalam dekapannya. Pulanglah sekarang, ujarku pada mereka. Satu lagi pesanku, jangan pernah berhenti selama di perjalanan. Jangan juga singgah kemanapun, kecuali langsung ke rumah. Kalau kalian berhenti atau singgah, maka kalian bisa mengalami kecelakaan. Paham kan? Ya, kami paham. Si pria kemudian mengajak istrinya pulang. Ia yang menyetir mobil.
Sementara istrinya memangku si tuyul dengan penuh kasih sayang. Setelah pasien pesugihan tuyul meninggalkan rumahku, aku segera membereskan sisa sesajen di ruang pasien. Aku lantas mandi serta melakukan perawatan diri agar tetap tampan dan berseri. Tepat di jam 9 malam, kubangunkan bapak untuk bersama menyantap makan malam. Kondisi kesehatan bapakku belum 100% membaik. Ia nampak lemah dan sedikit sulit bernapas. "Boni, kau harus pakai masker saat melayani pasien," ujar bapak yang tak bersemangat menggigit potongan ayam goreng. "Saat ini lagi viral virus corona. Bapak takut kau tertular lantas tewas." Aku tertawa mendengar perkataan bapak. Kusuapkan bubur dan daging ke mulut bapak agar perut kosongnya terisi makanan. "Kau jangan tertawa, Bone. Sudah banyak orang yang meninggal karena virus itu. Dukun memang kebal santet, tapi tak kebal virus." Aku mengusap punggung bapak. "Ini sudah malam, Pak. Besok saja maskernya aku beli di kota." Selesai makan, bapak ku antar ke kamar. Aku tidur di sebelah bapak agar ia merasa nyaman. Sangat berharap agar bapak segera sembuh. Bapak sudah tertidur dan aku sedang berbalasat dengan Abigail saat terdengar pertengkaran di luar rumah. Aku mengecek jam di ponselku. Jam 12:30 malam. Siapa lagi yang di luar sana? Dasar pasien tak punya akhlak. Nekat bertamu di tengah malam begini. "Kau harus dirawat sama Mbak Dukun. Jangan melawan kamu sama emak." Terdengar suara seorang wanita dewasa menggertak. "Gak mau, Mak. Aku lo baik-baik saja. Masa harus dirawat segala?" bantah seseorang yang mungkin adalah anaknya. Lantas ku dengar tanah berdebam, serta hentakan kaki yang seolah sedang terjadi, tarik-menarik dan paksa-memaksa. "Bagaimanapun kau harus dirawat agar enteng jodoh. Atau kau betah jadi beban orang tua? Gak guna kau jadi anak." "Emak kok masa mulu sih?" teriak anaknya dengan suara yang tak mampu dibendung lagi. "Jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan dukun," gerutunya kesal. Aku yang mulai terganggu, terpaksa bangun dan mengintip dari celah geribik bambu. Benar saja, sepasang ibu dan anak gadis sedang terlibat pertengkaran sengit. Si ibu bahkan berulang kali menyeret paksa anaknya agar mendekati pintu rumahku. "Aku gak mau dipegang-pegang sama dukun, Mak. Titik. Aku gak mau dipegang-pegang," ketus gadis itu. Aku yang sedang menonton live streaming mereka dibuat dongkol seketika. Memangnya siapa juga yang doyan pegang-pegang tubuhnya? Dia salah besar kalau berasumsi bahwa semua dukun itu cabul. Lagian, setelah aku cermati, wajah gadis itu tak secantik Abigailku. Sedikit tersulut emosi, gegas aku membuka pintu rumah. "Apaan ribut-ribut?" tegurku tak pakai sopan. Ujung mataku melirik naik turun pada dua wanita itu. Si ibu menunjukkan ekspresi bersalah, sementara anak gadisnya menatapku penuh damba. Ia pasti kaget akan ketamananku. "Nak, bapakmu ada. Saya bawakan anak gadis saya ini. Dia selalu gagal membina hubungan." Si ibu berucap ramah, tidak lagi berteriak kasar. "Kami bertengkar sejak sore tadi. Masa siang dia anak Pak Lurah? Ya tolak. Mansur si pengusaha kelontong dia usir saat berdatang ke rumah. Sebenarnya apa maunya anak saya ini? Jangan sampai dia diguna-guna, digantung jodohnya." Jelas si ibu panjang lebar. Anak gadisnya memberenggut kesal saat ibunya bercerita demikian. Namun ia berusaha tenang dan menatapku malu-malu. "Saya paham masalah kalian. Masalahnya bapak saya sudah tidur dan tak bisa diganggu. Kalau mau, biar saya yang menangani," ujarku santai. "Kamu masih sangat muda, Nak. Apa iya punya kemampuan mistik?" Si ibu menatapku ragu. "Biasanya dukun itu ada laki-laki berbau kemenyan. Kamu kok baunya parfum Oriflame?" Tambahnya lagi, sampai di sini
Timbul rasa muak menghadapi wanita bawel ini. Pantas saja anak gadisnya selalu melawan. Saya ini dukun, sama seperti bapak saya. Kalau tidak percaya, ya kalian pulang aja. Mengganggu istirahat orang. Aku hendak menutup pintu saat anak gadisnya berucap lembut, penuh melodi. Aku mau diruat sama kamu. Glek. Aku menelan saliva. Mendadak diserang virus gugup level dewa. Sedikit menyesal telah menawarkan diri untuk membantu. Gugup ini beralasan. Sebab jika merawat pasien tubuh gantung jodoh, maka pasien harus kubasuh dalam keadaan bugil. Harus dimandikan sembari melepaskan pengaruh teluh yang mengikat aura pasien. Ini tengah malam dan aku adalah seorang pria. Iya, benar. Wajah gadis ini tak secantik Abigail. Namun di rumahku terdapat banyak setan. Aku pasti akan tergoda untuk berbuat lebih. Si ibu yang tadinya ragu dengan kemampuanku, kini gembira karena anaknya setuju untuk diruat. Ia menggapai lengan anaknya lantas menyelonong, masuk tanpa kupersilakan lebih dahulu. Jengkel. Sayangnya aku tak sampai hati mengusir wanita di tengah malam begini. Dengan terpaksa, aku melayani sebisaku. Sebutin nama panjang dan tanggal lahirmu, biar saya cek kondisi aura kamu. Ucapku pada si gadis. Novi Vianti, lahir 25 Januari 1999. Jawabnya tersipu malu. Pipinya bak semerah jambu. Ternyata kamu lebih tua dariku. Ketusku datar. Jadi berhentilah kau tersipu-sipu di depanku. Malu sama umur. Rona di wajahnya berangsur memudar, berganti dengan mimik tegang, serasa kena mental. Kamu memang kena teluh. Namanya teluh gantung jodoh. Ungkapku saat membakar dupa. Bau harum getah damar meliuk di sentro ruangan. Siapa yang mengirim teluh pada anak saya? Tanya ibunya berang. Wanita ini lebih aktif daripada anaknya. Aku tak langsung menjawab, tapi menerawang ke asap dupa. Ada satu cowok dan satu cewek. Yang cowok adalah mantan pacar anak Anda. Dia merasa tak dihargai saat Novi memutuskan hubungan secara sepihak. Lalu, yang cewek, siapa dia? Si ibu merenggut geram. Di sampingnya, si Novi bersikap biasa saja, seolah ia tak begitu percaya pada hal-hal mistis. Aku rasa, kebanyakan anak muda zaman sekarang memang demikian. Boro-boro kepincut pada hal gaib. Mereka lebih suka mengejar ipon, keluaran terbaru, atau membicarakan game online favorit. Cewek yang mengirim teluh adalah teman Novi sendiri. Tidak ada dendam yang berarti. Dia hanya minder jika suatu saat si Novi menikah duluan. Makanya jodoh Novi digantung sama dia. Kurang ajar, respon si ibu. Pantas saja anak saya selalu menolak pinangan laki-laki. Kalau laki miskin ya wajar ditolak. Ini yang minang selalu laki baik-baik serta kaya raya. Kalau ditolak melulu, saya takutnya anak saya malah susah jodoh nantinya. Sementara di rumah hanya jadi beban orang tua. Gak ada kerjaan, rebahan mulu sambil nonton YouTube. Ibunya mendengus kesal. Aku manggut-manggut mendengar celotehan si ibu. Apa dayaku yang tak pernah tinggal bersama ibuku. Ternyata memiliki seorang ibu tak selalu membuat kita bahagia. Yang ada, kita dibuat stres oleh tuntutan-tuntutan mereka. Kalau ibu terus bicara, kapan anak ibu saya ruat? Omelku sembari mematikan nyala dupa. Saya kehilangan waktu tidur. Ini sudah tengah malam. Sekarang juga sudah bisa diruat, nak? Iya kan, Novi? Si ibu melirik anaknya. Boleh saya tahu seperti apa proses meruat? Novi membuka suara. Aku menarik napas dalam-dalam, sedikit kikuk untuk menjelaskan. Nanti diruat pakai garam khusus. Ada 2 tahapnya. Pertama, badan kamu akan saya pijat menggunakan garam ruat yang dicampur minyak misik.
segala benda teluh akan keluar melalui pori-pori kulit. Tapi yang kedua, kamu akan saya mandikan menggunakan air kembang setaman yang ditaburi garam ruat. Ini akan melenyapkan pengaruh teluh dalam dirimu. Jangan membuang waktu. Jika mau cepat katakan, jika tidak, maka segera pulang. Karena saya ingin istirahat. Uraiku panjang lebar. Dukun tampan sepertimu, mana mungkin saya menolak? Bisik Novi parau. Ibunya dibuat tercengang. Anakku biasanya anti pada laki-laki. Kenapa tidak berlaku di depanmu? Si ibu menatapku kagum. Karena efek teluh Novi itu tak mempan bagiku, sehingga Novi bersikap normal. Reaksi yang normal saat bertemu pria tampan. Sebaliknya, Novi akan cepat emosi dan tak nyaman saat bertemu pria biasa. Pria tanpa ilmu supranatural. Itulah yang membuatnya sering menolak lamaran. Si ibu mengucap terima kasih akan penjelasanku. Sementara Novi, kusuruh ia membuka pakaian agar pijat ruat kegas kulakukan. Aku meracik garam ruat ke dalam sebotol minyak misik. Ramuan itu kutuang ke atas mangkuk batok kelapa. Dilanjut mengusapnya di atas nyala dupa sembari membaca doa khusus. Sudah siap? Tanyaku pelan. Aku mematikan nyala dupa. Tanganku memainkan minyak ramuan. Di hadapanku, Novi sudah berbaring tanpa busana. Lekukan tubuhnya begitu sempurna. Kulitnya kencang. Dan otot kewanitaannya menonjol rapi. Nyata bahwa dia belum pernah dipijat sebelumnya. Bahkan belum pernah disentuh laki-laki. Aku percaya padamu, nak dukun. Cetus ibunya diikuti. Menepuk lembut pundakku. Si ibu beranjak keluar rumah. Lantas memilih duduk di balai-balai bambu sembari memandang langit malam. Aku sudah siap kok, pijat aja. Tegur Novi yang mendapatiku, sungkan menyentuh tubuhnya. Aku berdiam pelan. Badan kamu terlalu tegang, harusnya lebih rileks agar bisa dipijat. Novi tersenyum. Maaf, saking gugupnya, aku jadi tegang. Menit berselang. Aku masih mencermati sekujur tubuhnya dengan rasa kecewa. Kapan memijatnya kalau badan kamu belum juga rileks Memijat saat otot tegang bisa berakibat fatal. Ayolah, kamu harus rileks. Omelku. Sebenarnya harus ada aksi kecil barulah bisa rileks. Novi mengerlingkan mata. Ia menegakkan tubuh dari berbaring. Duduk menjulurkan kedua kaki. Wajahnya mendekat ke wajahku. Ngapain ini? Jangan ngadi-ngadi kamu. Tolakku samar. Takut didengar oleh ibunya. Lantas terjadi salah paham. Bantu aku dong agar bisa rileks. Cuma sebentar doang kok. Rayunya di telingaku. Aku akan menjawab. Tapi Novi telah terlebih dahulu menempelkan bibirnya ke bibirku. Ku coba membuka mulut untuk bersuara. Lagi-lagi ia lebih dulu menjebloskan lidahnya. Sepotong organ itu bergerilya di dalam rongga mulutku. Aku hendak mendorong tubuhnya. Tapi Novi dengan cepat memanggut kedua bibirku. Menyesapnya lembut sambil jemarinya mengusap-usap pinggangku. Gejolak kejantananku mulai bergemuruh. Sebisanya ku tekan agar tidak kebablasan. Kamu sudah rileks kan sekarang? Bisikku parau. Kuusap bibirku yang basah olehnya. Namun sudut mataku melihat kalau tubuh Novi masih saja menegang. Apa maunya gadis ini? Kapan pijat dimulai? Kalau ini belum juga rileks. Aku jadi geram dibuatnya. Baiklah. Kali ini kau akan beneran rileks. Jemariku mengusap lembut puncak bukitnya yang membusung kenyal. Dari usapan lembut berubah jadi meremas penuh gairah. Terus kulakukan hingga Novi melenggu manja. Sampai di sini, badannya sudah mulai rileks. Namun belum semua ototnya melemas. Aku setengah menunduk, mengarahkan bibirku ke puncak bukit kembarnya. Diikuti mengulum mereka satu persatu. Tanganku meremas bukit yang kanan, sementara bukit yang kiri, ku kulum sepuasnya dalam mulutku.
Novi mendecap panjang. Sudah kan? Bisikku lagi. Novi mengangguk diiringi tersenyum manis. Tubuhnya sudah benar-benar rileks saat ini. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.